Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama aku PR Ilahi. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas mengenai seleksi mandiri jalur tulis di UNS atau Universitas 11 Maret yang berada di Surakarta, yang pengumumannya itu nanti akan diumumkan di tanggal 8 Juli 2022. Yang akan kita bahas apa aja sih? Di antaranya ada jadwal pendaftaran, biaya pendaftaran, syarat materi ujian, dan lain-lain. So, buat kalian yang pengen banget nih masuk ke UNS, yuk simak terus informasinya ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai jadwal pendaftaran, yaitu untuk pendaftaran online bisa dilaksanakan dari tanggal 1 Juni sampai 26 Juni 2022. Ini sama seperti pembayaran biaya pendaftaran. Jadi jangan sampai terlewat ya teman-teman ya, jangan terlalu mepet nih. Jadi kalau di rentang 1 Juni sampai 26 Juni mungkin kalian mepet-mepetnya bisa mendaftar di tanggal maksimumnya 24 atau 23 ya, karena menghindari semisal ada kendala. Nah, yang berikutnya adalah untuk mencetak kartu peserta, itu ada di rentang 20 Juni sampai 26 Juni. Lalu untuk ujiannya ini ada dua, simulasi dan ujian. Nah, untuk simulasi itu diadakan di tanggal 27, 28, 29, dan 30 Juni 2022. Sedangkan ujian yang realnya itu dilaksanakan di tanggal 2, 3, 4, dan juga 5 Juli 2022. Yang selanjutnya adalah mengenai pengumuman seperti yang aku sampaikan di depan ya, yaitu di tanggal 8 Juli 2022. Oke, kita masuk ke ranah ketentuan umum. Yang pertama kalian adalah merupakan warga negara Indonesia atau WNI. Yang kedua, kalian adalah lulusan SMA atau MA atau SMK atau sederajat paling lama 3 tahun terakhir. Jadi mohon maaf mungkin untuk lulusan 2016, 2017, dan lain-lain ke bawahnya ya yang lebih lama itu sudah tidak bisa mendaftar di UNS jalur yang ini. Yang ketiga, kesehatan memadai untuk menunjang perkuliahan. Nah, ini juga amat sangat penting ya teman-teman ya. Kesehatan kalian itu harus benar-benar dijaga. Yang selanjutnya adalah keempat, mendaftarkan diri di SMUNS. Ya pastinya lah ya, kalau kalian nggak ngedaftar gimana kalian ikut penyaringannya. Oke. Kita lanjut ke yang selanjutnya, ada syarat pendaftaran. Yang pertama, kalian wajib ya mengikuti dan memiliki nilai ujian tulis UNS tahun 2022. Jadi mohon maaf kalau ikutnya tahun lalu atau tahun lalunya itu sudah tidak bisa ya, harus mengikuti yang 2022. Yang selanjutnya memiliki prestasi akademik, tapi ini tidak wajib, tapi mungkin akan lebih baik lagi jika kalian memiliki prestasi akademik, apalagi ditambah semisal nilai ujian tulisnya ini amat sangat tinggi. Yang ketiga, oh ya ini lengkapan dari prestasinya apa saja ya yang mungkin bisa dipakai, yaitu prestasi kejuaraan bidang penalaran, minat atau bakat, keagamaan, dan lainnya ini di tingkat provinsi, nasional, ataupun internasional dengan menduduki peringkat atau juara 1, 2, ataupun 3, atau bisa juga kalian yang merupakan hafiz Quran minimal 15 juz atau yang memiliki hafalan kitab. Yang selanjutnya adalah mengenai syarat khusus nih teman-teman, apa aja. Oke, yang pertama tinggi badannya minimum 160 cm untuk pria dan untuk wanitanya 155 cm, dan juga mengunggah portofolio. Tapi ini khusus untuk kalian yang mau mendaftar prodi S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi ataupun S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Yang berikutnya unggah portofolio, ini juga wajib ya. Untuk S1 Kriya Seni atau Tekstil, S1 Seni Rupa Murni, S1 Desain Interior, S1 Desain Komunikasi Visual, dan juga S1 Pendidikan Seni Rupa. Yang ketiga, tinggi badan minimumnya adalah 150 cm ya, dan ini juga putri karena ini untuk program studi kebidanan. Lalu yang keempat, ini ada beberapa prodi yang tidak boleh buta warna, baik parsial atau mungkin yang total. Nah, ini nanti ada di slide-slide bagian akhir ya teman-teman ya.
Oke, selanjutnya kita masuk ke kelompok ujian. Jadi di UNS ini ada 3 kelompok ujian, yaitu Saintek, Soshum, dan juga campuran. Yang berikutnya kita ke biaya pendaftaran. Untuk Saintek itu biaya pendaftarannya Rp350.000, untuk Soshum Rp350.000, dan campuran Rp400.000. Yang berikutnya kita masuk ke materi ujian. Jadi semisal kalian mengambil Saintek, maka materi ujiannya adalah TPA, TKA Saintek. Ini ada matematika IPA ya, fisika, kimia, dan biologi. Untuk kalian yang mengambil rumpun Sosum, maka materi ujiannya adalah TPA, TKA Sosum, yaitu meliputi geografi, sejarah, sosiologi, dan juga ekonomi. Dan yang berikutnya kalau kalian ambil yang rumpun campuran, maka kalian harus mengerjakannya TPA, TKA Saintek, dan juga TKA Sosum. Jadi selain TPA, nanti ada matematika, fisika, kimia, biologi, geografi, sejarah, sosiologi, dan juga ekonomi. Oke teman-teman, kita next yang berikutnya untuk pemilihan program studi. Jadi nanti terdapat 2 kelompok program studi ya, ada kelompok Saintek dan ada kelompok Sosum. Jadi buat kalian yang memilih program Saintek, maka harus mengikuti ujian tulis kelompok Saintek. Begitu pula kalau kalian mau ambil prodi Sosum, maka harus mengikuti ujian tulis kelompok Sosum. Buat kalian yang ingin milih di Saintek dan juga prodi Sosum, maka kalian harus ikutnya adalah ujian kelompok campuran. Tadi ya, berarti ibaratnya menyatukan yang Saintek dan juga Sosum. Selanjutnya untuk prodi Saintek hanya dapat dipilih oleh lulusan SMA atau MA atau SMK jurusan IPA. Tapi ada terkecuali nih, ada rumpun Saintek yang bisa dipilih juga oleh jurusan IPS, yaitu ada psikologi, agribisnis, penyuluhan, dan juga komunikasi pertanian yang bisa dipilih oleh kalian yang berasal dari jurusan SMA atau MA-nya jurusan IPA maupun IPS. Ini masih memiliki kesempatan. Nah, untuk kalian yang mau masuk ke prodi kedokteran, ini hanya bisa dipilih oleh lulusan SMA atau MA jurusan IPA ya teman-teman ya. Dan terakhir, untuk prodi Sosum ini dapat dipilih oleh jurusan SMA atau MA atau SMK jurusan IPA dan IPS. Wow. Sesuai dengan keterangan yang tadi ya, ada prodi beberapa yang mungkin tidak boleh buta warna total atau parsial pun tidak boleh. Nah, ini yang pertama kita akan membahas mengenai prodi yang boleh buta warna parsial, tapi tidak boleh buta warna total. Jadi kalau hanya parsial saja boleh. Di antaranya ada agribisnis, ada akuntansi, bimbingan dan konseling, ekonomi pembangunan, fisika, manajemen, pendidikan akuntansi, PJKR, pendidikan kepelatihan olahraga, pendidikan bahasa Jawa, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan biologi, pendidikan fisika, pendidikan geografi, pendidikan sejarah. Ada juga penyuluhan dan komunikasi pertanian, ada peternakan, sastra Indonesia, ada sastra Inggris, teknik elektro, teknik industri, teknik sipil, dan teknik mesin. Nah, untuk yang berikutnya ini adalah untuk prodi yang tidak boleh buta warna parsial dan juga buta warna total. Jadi tidak boleh buta warna sama sekali. Yaitu ada prodi agroteknologi, arsitektur, biologi, desain interior, desain komunikasi visual, farmasi, ilmu dan teknologi pangan, ilmu lingkungan, sejarah, ilmu tanah, kedokteran, kimia, kriya seni atau tekstil, pendidikan ekonomi, PG PAUD, pendidikan TIK, kebidanan, lalu ada bisnis digital, pendidikan IPA, pendidikan kimia, pendidikan seni rupa, pendidikan teknik bangunan, pendidikan teknik mesin, ada perencanaan wilayah dan kota. Oh ya, ini ada PGSD juga, ada sastra Arab, ada seni rupa murni, teknik kimia, dan juga pengelolaan hutan. Wah, ini ternyata kalau kita lihat-lihat amat sangat banyak ya jurusan di Universitas Negeri 11 Maret Surakarta. Oke teman-teman semua, itu tadi informasi dari aku mengenai seleksi mandiri, yaitu ujian tulis ya di Universitas Negeri 11 Maret Surakarta. Semoga membantu kalian yang mungkin masih bingung ya dari prosedur atau mungkin jadwal, materi, syarat, dan lain-lain. Yuk, semuanya tetap semangat ya, jangan lupa belajar dan berdoa. Sukses selalu, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.